Saya sependapat dengan netizen, ini grup gak neraka-neraka banget, gak berat-berat banget, tapi gak mudah juga gitu loh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang hasil drawing Piala Asia U20 tahun 2023 ya teman-teman, yang baru saja ada hasilnya ya teman-teman. Nah, tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, baru saja hasil drawing Piala Asia U20 2023 selesai digelar ya teman-teman, dan hasilnya Indonesia tergabung di grup A. Nanti teman-teman bisa lihat di layar, Indonesia tergabung di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Kemudian di grup B ada Qatar, Australia, Vietnam, dan Iran. Kemudian di grup C ada Korea Selatan, Tajikistan, Jordania, Oman. Grup D ada Arab Saudi, Jepang, Cina, dan Kirgistan. Saya akan sedikit membahas tentang peluang Indonesia ya teman-teman. Banyak netizen bilang bahwa ini grup mudah, ini grup yang nggak kuat-kuat banget, ini grup yang nggak neraka-neraka banget gitu kan. Banyak netizen yang berpendapat demikian. Menurut saya sih antara iya dan tidak ya. Begini teman-teman, memang jika kita mengacu pada kelompok umur, itu sebetulnya sulit untuk menjadi patokan tim mana yang paling unggul, tim mana yang paling kuat. Karena saya ingat sekali ya teman-teman, betapa banyaknya pemain-pemain yang di level muda itu bagus, di level muda mencicipi di timnas, kemudian ketika menjadi pemain senior, mereka melempem. Misalnya contoh yang paling bagus ya teman-teman, kita lihat aja di Liga 1 misalkan. Kita mengenal nama-nama seperti Ciro Alves. Ciro Alves itu di masa mudanya, di usia mudanya ya, kalau nggak salah di U20 itu dia memperkuat timnas U20 Brazil. Ketika itu Brazil menjadi runner up Piala Dunia U20 tahun 2009, kalah oleh Ghana ya. Saya ingat Ciro Alves berhasil mencetak gol waktu itu dengan cara-cara yang indah ya, dengan cantik, gerakan-gerakan yang cantik. Kemudian di tim itu juga ada Douglas Costa, pemain yang sempat membela Juventus, Bayern Munchen. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, tumbuh menjadi pemain senior, nasib yang akhirnya menentukan mereka. Akhirnya Ciro Alves pindah ke Indonesia atau ke Asia, sebelumnya ke Thailand. Sementara Douglas Costa melanglang buana di tim-tim elit Eropa. Jadi artinya apa? Ketika seorang pemain membela tim nasional U20 atau tim nasional kelompok umur, meskipun itu di negara yang secara budaya sepak bolanya bagus, memiliki tradisi sepak bola yang bagus, bahkan ranking FIFA yang bagus, itu tidak menjamin. Jadi menurut saya Piala Asia kelompok umur misalkan U17, U20 itu kekuatannya lebih merata dibandingkan di level senior. Kalau di level senior kan kita udah bisa membaca ya, tim-tim seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi mungkin, itu tim-tim yang mungkin bisa dikatakan sampai level 16 besar, 18 besar selalu lolos lah. Bisa dikatakan selalu lolos lah di fase grup gitu. Tim-tim yang paling banyak menjadi juara seperti Jepang misalnya, atau misalkan Iran, Korea Selatan, 3 tim teratas di Asia. Jadi lebih mudah dibaca ya. Kendati pun ada tim-tim seperti Indonesia di ASEAN, Vietnam, Thailand, mentok-mentok mereka di fase grup lah, atau paling bagus di babak 16 besar lah. Jadi peta kekuatannya di level senior lebih terbaca. Nah, untuk di kelompok umur ini, meskipun tetap ya kita tidak berada di posisi unggulan, tapi at least lebih punya peluang daripada di level senior. Kita masih ingat timnas U16 mengikuti Piala Asia U16 di 2018 ya. Ketika itu timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan timnas Iran U16 dengan skor 2-0. Itu timnas angkatannya Bagus Kavi kalau nggak salah. Kita berhasil menang, tapi kan di level senior kita jomplang sekali gitu loh. Kemudian pernah timnas U19 kita kalah 2-0 oleh timnas U19 Jepang, permainannya seimbang gitu kan. Itu di level junior kita tidak terlalu jomplang dengan tim-tim Asia atau Raja Asia itu. Begitupun ketika kita melihat fase grup A gitu. Indonesia di grup A dengan Uzbekistan yang secara peringkat dunia juga di atas kita. Kemudian ada Irak dan Suriah. Di level senior mungkin Irak dan Uzbekistan
cukup jauh di atas kita. Kalau Surya oke lah, kita masih bisa mengimbangi. Tapi kan di level junior, saya cukup yakin timnas kita akan mampu berbicara. Meskipun kita juga tidak boleh meremehkan tim manapun ya. Kalau kita melihat peta kekuatannya di grup lain, misalnya Vietnam harus berjumpa Qatar dan Australia dan Iran. Itu tentu lebih berat. Terus juga di grup lain ada Korea Selatan, Tajikistan, Jordania, Oman. Di grup D ada Arab Saudi, Jepang, Cina. Itu kan lebih berat. Jadi secara kekuatan, saya sependapat dengan netizen. Ini grup gak neraka-neraka banget, gak berat-berat banget, tapi gak mudah juga gitu loh. Kita dengan Uzbekistan kan tuan rumah. Tentu tuan rumah diunggulkan karena ada penonton, karena mungkin terbiasa bermain di negaranya, terbiasa bermain di stadionnya gitu loh. Jadi kesimpulannya untuk Indonesia yang berada di grup A ini cukup punya peluang lah. Dan saya meyakini timnas U20 di era Sintayong ini akan mampu berbicara banyak di Piala Asia U20. Kita doakan saja. Sekarang timnas kita sedang TC di Turki, sedang melakukan persiapan. Mudah-mudahan persiapannya lancar. Mudah-mudahan tidak terlalu disorot oleh media. Mudah-mudahan mereka fokus berlatih ya teman-teman. Karena sekali lagi, tim nasional kelompok usia ini lebih mempunyai peluang ketimbang timnas senior. Karena di level usia ini mungkin para pemain muda dari negara manapun masih akan terus berkembang ya. Nah, perkembangannya kan tergantung nanti bagaimana pemain ini disiplin atau tidak, attitude-nya seperti apa, bahkan bakatnya mungkin bagus atau tidak. Jadi banyak variabel lah untuk menuju ke senior. Tapi kita juga tentu berharap meskipun demikian timnas Indonesia U20 mampu berbicara banyak di Piala Asia ya teman-teman. Tapi apapun hasilnya nanti kita harus terus dukung timnas Indonesia. Mungkin itu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.